Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Ulinuha dengan NIM 171555011. Dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marstio Ardiansyah dengan NIM 171555019. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang SDLC. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai SDLC, System Development Life Cycle. Pengertian SDLC. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Cara kerja Software Development Life Cycle. SDLC bekerja dengan menurunkan biaya pembangunan sebuah produk atau software sambil memperbaiki kualitas dan mempersingkat waktu produksi secara serentak. SDLC mendapatkan sebuah tujuan dengan mengikuti panduan dari sebuah rancangan yang dibuat oleh stakeholder atau klien. Rancangan ini dimulai dari evaluasi sistem yang sudah ada demi efisiensi. Kemudian tim akan mendefinisikan persyaratan-persyaratan dari sistem yang baru. Setelah itu, software akan dibuat dengan beberapa tahap, mulai dari identifikasi, perencanaan, rancangan, membangun produk, pengujian, pemasaran, dan pemeliharaan. Untuk menghindari penggunaan biaya yang terlalu besar, maka engineer akan meminta feedback dari end user terhadap produknya. Proses SDLC ini dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang-ulang setelah perbaikan yang sudah selesai. Bagaimana sejarah perkembangan SDLC? Sejarah perkembangan System Development Life Cycle diawali pada pertengahan tahun 60-an, di mana terjadi kegagalan yang sangat besar dalam penerapan aplikasi EDP. Electronic Data Processing untuk sistem-sistem besar. Sebagian besar disebabkan tidak adanya pengembangan sistem. Sesudah terjadinya kegagalan tersebut pada akhir tahun 60-an dan 70-an. Kesadaran akan pentingnya metodologi pengembangan sistem mulai tumbuh. Sejak itulah berbagai proposal metodologi mulai dibuat dan penerapan mulai terlihat. Apakah tujuan SDLC? Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya. Sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, SDLC memiliki 3 tujuan bisnis utama. Yang pertama, memastikan pengiriman sistem berkualitas tinggi. Yang kedua, menyediakan kontrol manajemen yang kuat. Yang ketiga, maksimalkan produktivitas. Fungsi SDLC. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi. Antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan, SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Manfaat SDLC. Yang pertama, performance atau kinerja. Peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput, jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, dan response time, rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi. Yang kedua, information.
peningkatan kualitas informasi yang didapatkan. Yang ketiga, ekonomis. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Yang keempat, efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi dapat diukur dari outputnya dibagi dengan inputnya. Yang kelima, servis atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Tahapan SDLC. Gambar ini merupakan gambar tahapan SDLC. Tahapan SDLC. SDLC berisi tahapan-tahapan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Berikut ini 7 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, tahapan analisis sistem. Tahapan pertama yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Yang kedua, tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Yang ketiga, tahap pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahap ini merupakan tahap membangun. Yang keempat, tahap pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Yang kelima, implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Yang keenam, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Ya, di sini bisa kita lihat model pengembangan SDLC. Model pengembangan ini sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi, yaitu 1. Waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. 2. V-shaped model. Model ini fokus pada proses eksekusi dengan cara berurutan. Hampir sama dengan model waterfall, tetapi lebih menekankan pada tahap pengujian. Prosedur pengujian pada model ini bahkan ditulis sebelum kode program dibuat. 3. Incremental model. Model ini melibatkan beberapa siklus pengembangan. Siklus-siklus tersebut dibagi ke dalam pengulangan-pengulangan kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah dan melewati serangkaian tahap termasuk pengaturan, desain, penerapan, dan pengujian. Kelebihan SDLC.
yaitu adanya pedoman berupa tahapan dalam melakukan pengembangan sistem. Sistem yang dihasilkan akan jauh lebih baik karena sistem telah dianalisis dan dirancang terlebih dahulu sebelum dilakukan implementasi. Kekurangan SDLC: analisis yang dilakukan harus benar karena akan sangat mempengaruhi sistem yang akan dibuat. Membutuhkan biaya yang lebih besar, membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.